Oke, baik. Kembali lagi bersama saya, Kris Asentukako. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan membuat fitur untuk mendeteksi jumlah buku yang akan dipinjam, sehingga stok buku di tabel buku ikut berkurang jika sudah ada yang meminjam. Nah, di sini kan ada dengan jumlah bukunya. Ini jumlah bukunya. Jika kita pinjam seperti ini, nah seandainya jumlah ini saya pinjam JavaScript dan jumlahnya 10 tambah, nah saya simpan permanen, maka jumlah yang JavaScript itu ikut berkurang juga. Misalnya saya pinjam lagi dulu algoritma dan struktur data. Misalnya saya pinjam algoritma dan struktur data 10. Setelah saya simpan permanen, maka stok buku di sini ikut berkurang juga. Nah, jika sudah dikembalikan, nanti stoknya akan kembali bertambah ya. Seperti itu. Oke. Nah, caranya saya bersihkan ini, update update detail pengembalian yang pertama ya. Update detail mana ya? Nah, ini di update detail ini saya akan pakai script cari data di tabel lain. Update detail script cari data di tabel. Saya copy ini, nah, saya paste di bagian sini ya. Oke, seperti ini. Kemudian saya ini tinggal saja ini data. Ini variabelnya tidak bisa saya hapus, variabel yang ini. Kemudian ini stok select bintang from, nah bukan select bintang from lagi ini ya. Ini berarti ini select detail, select detail titik ID pinjam, select detail titik ID pinjam as ID pinjam, koma detail titik ID buku. Nah, detail titik ID buku as buka kurung buku titik jumlah buku, titik jumlah buku kurang detail, kurang detail titik jumlah, kurang detail titik jumlah, kurang detail titik jumlah. Sabar, ini buku kurang detail titik jumlah, berarti di sini
stock 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 from tabel detail, koma tabel buku where buku titik id buku where buku titik id buku sama dengan detail titik id buku sama dengan detail titik id buku and detail titik id pinjam right id pinjam di sini variabel berapa ya? id pinjam variabel saja ya, nama variabel right id pinjam and detail titik id buku detail titik id buku sama dengan variabel mana ini kan variabel 123 variabel ini C naik variabel 2 oke seperti ini ya. Kita testing sabar itu query-nya. Nah kemudian di sini supaya dia tidak sama ini variabel berapa ini dua di sini variabel 3 ya variabel seperti ini data berarti echo ini variabel saya buat variabel 4 misalnya variabel 4 sama dengan id buku kemudian variabel 3 sama dengan stok variabel 3 sama dengan stok. Ini jika ditemukan ini pasti ditemukan. Oke saya coba dulu variabel 1 kan status variabel dipinjam baik. Oke saya coba tes dulu ini kan ini sudah kembali ya. Oke saya tambah data baru saja di
di data pinjam, tanggal pinjam, pengunjung, simpan. Oke, di ini saya pinjam buku yang mana ini ya? Ini ya, yang algoritma dan struktur data ini jumlah bukunya ada 10. Saya pinjam algoritma dan struktur data. Algoritma dan struktur data. Saya pinjam 5. Tambahkan, kalau simpan draft berarti dia belum kurang ya. Ya, belum kurang. Nah, sekarang saya coba simpan permanen. Kita lihat di stoknya. Oh iya, stoknya masih belum berkurang. Oke, ini kan di stoknya. Berarti dia masih salah di query sini. Sabar. Select detail titik ID pinjam as ID pinjam koma detail titik ID buku as ID buku as ID pinjam ID pinjam koma detail titik ID buku as ID buku. Oh, ini masih kurang query-nya. ID pinjam koma detail titik ID buku as ID buku as ID buku buka kurung buku titik jumlah buku titik jumlah buku titik jumlah buku titik kurang detail titik jumlah kurang detail titik jumlah as stop coba parabel. Nah, detail titik ID buku berarti di buku ini parabel 4. Edit pinjam di sini variabel sebutkan nilai variabel. Nah, variabel ini berarti satu. Berarti di sini naik variabel 1. Seperti ini. Coba saya refresh, saya tambah ulang data baru. Pinjam pengunjung. Oh ya, salah. Ini kan masih ada satu yang belum pinjam. Stok bukunya ini masih 10 ya, algoritma dan struktur data. Saya coba pinjam algoritma dan struktur data. Saya pinjam 5. Saya simpan permanen.
Kita lihat stok bukunya, stoknya masih tetap 10 ya. Berarti update detail permanen. Dia mesti data jika data lebih kecil sama dengan awal, variabel mesti data array stok variabel 3. Di sini id buku. Berarti ini variabel variabel 2. Saya refresh, setelah data pinjam 1 pengunjung pinjam, struktur data dan algoritma, jumlah pinjam 5, tambahkan simpan permanen. Nah, dia masih belum berkurang juga ini ya, salah seperti query-nya ini masih keliru di sini. Oke, coba query-nya select detail id pinjam, detail dari tabel id pinjam as id pinjam, detail id buku as buku, koma buku titik jumlah buku kurang detail titik jumlah as stok from detail koma buku from detail buku where buku id buku sama dengan detail titik id buku and detail titik id pinjam like variabel id pinjam ya, variabel id pinjam di sini. Ini berarti ini variabel 1 ini kenapa saya buat tadi. Nah di sini berarti saya ada konektor meski di update apa ini. Ini scriptnya ini tadi masih kurang, makanya dia di sini ini masih kiri konektor update pinjam set apa ini, update pinjam set jumlah buku jumlah buku sama dengan variabel stop ini ya, variabel 3 update set ini kan stop ini sama dengan mana ya, dia ambil dari stock from detail buku ya, jumlah buku variabel 3 ini where misalkan ini saya hapus where id buku ini bukan id pinjam lagi, where id buku yang ini dia variabel 4 ya, variabel 4. Oke, seperti ini saya coba dulu, saya tambah data baru dulu, masker simpan. Di sini saya coba pinjam buku algoritma dan struktur data, jumlahnya ada 10 ya. Di tabel pinjam struktur data dan algoritma jumlah pinjam 5, berarti kalau dia jadi semuanya tinggal 5. Sebentar, jumlah buku saya simpan permanen, kita cek di buku. Oh iya, ini masih 10 ya,
berarti for ID buku detail, berarti ini update stok. Ini bukan update stok, variabel 3. Ya betul, dia variabel 3 query konektor. Update pinjam. Oh iya, dia bukan update pinjam ini, tapi ini update buku. Update buku set jumlah buku ya. Update pinjam. Refresh, saya tambah data baru. Dewi Putri. Nah, saya coba pinjam ini, perhatikan jumlah buku ada 10 ya. Saya pinjam 5. Buku algoritma dan struktur data. Pinjam 5. Kalau dia jadi berarti jumlah bukunya tinggal 5. Oke, ini sudah jadi ya. Jumlah bukunya sudah tinggal 5. Saya pinjam bahasa Inggris ini. Saya pinjam 10 berarti dia stoknya tinggal 10 sebentar. Coba. Oscar. Saya pinjam buku bahasa Inggris ini. Saya pinjam 5. Sehingga dia tinggal 15. Buku bahasa Inggris saya pinjam 5, simpan permanen. Kita lihat buku bahasa Inggris ya, dia sudah berkurang menjadi 15. Oke, seperti itu. Tadi ada kekeliruan sedikit di query-nya. Oke, setelah itu saya akan membuat juga fitur untuk pengembalian ini. Nah, ini kan dia baru simpan permanen, dia belum kasih kembali. Nah, jika dia sudah kasih kembali dan simpan, maka stok buku yang dia pinjam tadi akan kembali. Misalnya yang Dewi Putri tadi ya, yang Dewi Putri ini dia pinjamnya 5 tadi, buku struktur data, dia kasih kembali yang dia pinjam 5, maka di stok buku ini akan kembali menjadi 10 karena sudah dikembalikan. Oke, itu saya pakai copy script yang ini. Copy script yang ini. Untuk update pengambilan, di update pengambilan. Untuk update pengambilan itu berarti update pengambilan di sini. Nah, di sini ya. Nah, update pengambilan ini berarti ini kan ini 2. Select detail pinjam variabel ya, ini sama query-nya ini tetap data-data, berarti di sini ID buku ini data 4. Stok ini saya kasih variabel 5 ya. Jangan di sini kan variabel 1 2 3 4, di sini 5 supaya tidak sama dengan tanggal pinjam itu. Nah, MySQL konektor update buku, set jumlah buku. Nah, jumlah buku ini kan sudah berubah. Jumlah buku sama dengan variabel 5, where ID buku sama dengan variabel 4. Di sini ini rubah ya. As ID pinjam, detail ID buku, as ID buku, buku titik ini
sini bukan kurang, sini tambah ya. Klik itu saja. Nah, saya refresh, saya lihat dulu yang input pinjam ini tadi buku apa dia ya. Tadi kan dia pinjam satu struktur data, jumlah pinjamnya 5. Jadi jika ini dia mengembalikan, maka stok bukunya akan menjadi 10 lagi. Tanggal kembali 30, simpan, kita cek. Nah, bukunya kan berhasil kembali menjadi 10. Jika di bahasa Inggris ini tadi siapa yang pinjam? Oscar. Kayaknya yang ini tadi. Coba saya cek bahasa Inggris dia pinjam. Ini juga, ini yang masih error tadi. Yang Oscar berarti yang ini, yang paling terakhir. Dia pinjam bahasa Inggris 5 buah. Oke. Ya, berarti dia kasih kembali, maka akan menjadi 10 kembali ini ya. Akan menjadi 20, tadi kan 15. Oke, seperti ini. Oke, di sini seandainya saya tambah data baru ya. Pengunjungnya Chris Asien, simpan. Nah, di sini seandainya di sini saya pinjam struktur data ini kan jumlah bukunya ada 10. Nah, saya pinjam 100. Tambahkan. Nah, sebenarnya ini tidak terjadi ya. Jika pinjam lebih dari stok, maka dia akan muncul nanti stok tidak jadi. Oke, di duplik data di video berikutnya. Saya simpan permanen. Ini kan dia jadi. Nah, di sini jumlah bukunya jadi minus 90. Nah, untuk itu kita buat agar jika peminjam meminjam buku yang lebih dari stok, maka itu tidak bisa, dia akan muncul notifikasi. Saya kembalikan dulu buku yang pinjam dari Chris Ocean ini supaya dia kembali menjadi 10 ya. Stok ya, dia kembali menjadi 10 ya. Oke, dipinjam. Nah, untuk pinjam ini sabar, karena ini masih banyak yang mau tes. Saya ke database dulu ya. Ini saya pinjam. Nah, tanggal kembalinya ini, tanggal kembali saya kasih 0 dulu. Semua saya ganti manual dulu ya. Status masih nomor semua. Saya ganti manual. Status masih nol. Oke, diserahkan juga. Saya buat dulu saja. Saya kasih
saya, kita refresh. Nah, tombolnya rata-rata kan masih begini. Ini kan masih ada isinya. Kita kosongkan dulu semua ya. Juga kita kosongkan dulu. Saya hapus dulu ini supaya tombolnya jadi warna kuning semua. Oke, tinggal ini ya sudah dikembalikan juga. Oke, untuk yang tadi yang pesannya berarti kita pergi ke update detail permanen yang ini ya, saya masih menggunakan script yang ini. Update pengembalian ini saya hapus saja. Oke, di update detail permanen ini dianya seperti oke, untuk sementara seperti ini ya. Jadi dia supaya tidak sama ya dengan data yang di bawah, saya buat data 56. Nah, dia data 56, ini data 56, kemudian yang ini. Oke, biar saja dulu ya. Ini dulu, select detail titik id pinjam as pinjam koma detail titik id buku as id buku koma buku titik jumlah buku kurang ya detail titik jumlah kurang detail titik jumlah as stock from detail koma buku where buku titik id buku sama dengan detail titik id buku detail titik id buku and detail titik id pinjam like variabel. Nah, kita tambah di sini like variabel pinjam ini satu ya yang id pinjam di sini. Nah, kemudian di sini kita tambah order by detail titik jumlah description. Oke, seperti ini ya. Kemudian di sini dia kan rata-rata 56. Untuk sabar. Variabel if ini saya copy dulu ya. Ini variabel yang ini taruh di
jika nama variabel bukan ya. Ctrl C, lebih kecil ya, jika nama variabel lebih kecil sama dengan 1 ya, lebih kecil sama dengan 1. Ini ID buku ini dia di buku ini supaya tidak sama D56, ini juga D56 stok ini, kemudian buku ini stok ini 3567 supaya tidak sama, ini 356, ini 356 ya. Nah, stok ini yang sabar. Nah, stok 356, buku 367, kemudian ini variabel 356 lebih kecil sama dengan 1 ya, seperti ini. Maka mesti query, bukan mesti dia akan kembali ke halaman beranda ini dengan pesan ya, dia akan kembali ke halaman beranda M11 dan pesan sama dengan stok ya, pesan sama dengan stok. Nah, ini pesan sama dengan stok, lebih dari stoknya. Kemudian di sini break di mana lagi ya, untuk ini 2 sabar, saya else ya, else buka seperti ini, kemudian sabar, ini saya sudah salah mengedit ini. Ini dia di sini ya, di sini dan M11 dan pesan sama dengan stok. Sini break aduh nah di sini tutup kurungnya ada 1, 2, 3 1, 2, 3. Oke, dia seperti ini ya. Saya coba pinjam. Saya pinjam buku struktur data ini, stoknya kan jumlahnya ada 10.
saya pinjam struktur data ini, saya pinjam jumlah 100, tambahkan, saya simpan permanen, maka dia akan masuk di beranda M11 dan pesan sama dengan stok, ya. Pesan sama dengan stok, maka dia tidak bisa. Nah, untuk itu, dia tetap masuk seperti itu. Nah, supaya muncul notifikasi di sini, saya tambah di bagian beranda. Oke, kita tambah 1 di bagian beranda ini. Oke. Ini di sini stok sama dengan stok salah satu buku yang akan Anda pinjam tidak mencukupi, silakan hapus dan input ulang jumlah buku. Oke, seperti ini ya. Saya testing dulu. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Stok salah satu buku yang akan Anda pinjam tidak mencukupi, silakan hapus dan input ulang jumlah buku. Ini kan seandainya saya masih tetap simpan permanen 100, maka dia tidak bisa. Nah, saya hapus, saya pinjam ulang, saya pinjam 1 ya, berarti dia tinggal 9. Simpan permanen. Oh iya, dia juga tidak bisa ya. Ini stop, pesan sama dengan pinjam 1 juga tidak bisa ya. Berarti salah. Opasinya beranda. Ini kan jika stop update, stop lebih besar dari 0, data ditemukan. Jika stop lebih dari 1, lokasi beranda. Data berarti ini masih kurang di sini. Coba di sini. Bukan. Ini sudah betul sih. Ini kan ya variabel. Nah, berarti dia di sini konektor select detail pinjam as, ID pinjam detail, ID buku as, ID buku, koma buku titik jumlah buku kurang detail ya. Ya, kurang detail titik jumlah as stok
stok berarti di sini lokasinya kembali beranda. Stok form detail komen buku where buku titik id buku titik sama dengan detail titik id buku and detail titik id pinjam like variabel 1 ya, like variabel 1 dan ini belum sampai sini and kita tambah lagi script and detail titik id buku sama dengan variabel id buku sama dengan variabel id buku. Oke, seperti ini ya. Coba saya pinjam 1 ya. Kebetulan saya pinjam 1, simpan permanen, dia masih tetap muncul ya, tidak bisa masa pinjam 1, simpan stok salah satu buku. Berarti di sininya gimana? Tiga lima enam kecil sama dengan 1. Ini buku stok tiga dd ini kan data. Nah, kita tambah di sini and detail titik id buku and detail titik id buku itu sih variabel 1 pinjam get 56 id buku sabar ini saya dulu di sini ini kan sama dengan id buku variabel 356 stok. Nah, di sini 356 itu 356 sama dengan 356 sama dengan stok. Berarti di sini variabel 1 order by detail titik jumlah order by detail titik jumlah lsc kurang ya sih ya kurang, kemudian jumlah buku variabel 3 sabar
ambil buku, set jumlah buku sudah variabel 3, where ID buku sama dengan variabel 4. Nah, di sini stok naik variabel ID pinjaman and detail titik buku sama dengan variabel 356 sama dengan variabel ID buku yang ini 356. Ini kan jika satu stok lebih kecil nama variabel 356 lebih kecil sama dengan 10 adalah sih sebenarnya ya begini. Saya pinjam seberapa satu simpan permanen tidak berkurang ya. Ini berarti ini query-nya sudah betul, hanya jadi oke. Coba ini dan ini sama, ini juga D56 dulu supaya tidak sama ya. Kita refresh, saya coba kembali beranda dulu, saya pinjam jumlah 100 dulu ya, jumlah 100 tambahkan simpan, maka dia akan muncul. Saya hapus, saya pinjam 1 berarti tinggal 9. Oke, sudah jadi ya, jadi bukunya tinggal 9. Nah, jika saya kembalikan yang saya pinjam, simpan, bukunya akan jadi 10. Nah, di sini coba saya pinjam 11 kan lewat dari stok bukunya. Di sini kan stok bukunya 10. Nah, di sini saya pinjam 11. Simpan permanen. Nah, tidak bisa. Salah satu stok buku. Nah, coba saya pinjam, hapus. Saya kembali pinjam 1. Tambah, simpan. Nah, dia akan jadi. Stok bukunya akan berkurang. Oke, seperti ini ya. Kemudian di sini, nah sebenarnya untuk edit untuk status ini dengan pengunjung yang diserahkan dan diterima ini sebenarnya tidak muncul, tidak ada dulu ya form untuk ini dengan tanggal kembali ini. Yang ada nantinya tanggal pinjam, tanggal transaksi ini dengan pengunjungnya. Kalau ada kan nanti dia bisa terkacau ya. Jadi ini di edit pinjam. Kita ke beranda ya. Ini sudah jadi. Saya Ctrl F, data pinjam. Ubah data pinjam. Nah, tanggal kembali juga tidak ada. Kemudian tanggal kembali. Nah, status ini juga hapus ya, status
sabar. Dari sini div ini status diserahkan juga, saya hapus, diterima. Ya, diserahkan, diterima, saya hapus sampai sini, sampai footer. Dia yang ada tanggal transaksi, ini tanggal pinjam dengan pengunjung di edit ini. Jadi untuk yang lainnya tidak boleh ada di pinjam ini. Saya edit. Nah, dia ada edit tanggal pinjam dengan pengunjungnya saja. Nah, di sini pengunjungnya dari Putri, saya edit. Nah, seperti ini. Kemudian juga untuk tambah data ini. Nah, di tambah data ini dia itu yang ada tanggal pinjam dengan pengunjungnya saja. Untuk tanggal kembalinya tidak usah. Tapi ini juga tadi di update, salah. Di update pengunjung yang ini ya. Di update pengunjung ini kan update pinjam, bukan pengunjung. Diserahkan dengan status ini. Ya, saya lupa hapus tadi dengan tanggal kembali. Ini 3 saja, jadi tanggal pinjam, tanggal kembali ini hapus. Jadi dengan status ini diserahkan, diterima, hapus. Where ID pinjam. Jadi tinggal ini saja. Tanggal pinjam dengan ID pengunjung. Dengan ID pinjamnya seperti ini. Kemudian tadi di beranda untuk tambah data. Insert pinjam. Insert pinjaman. Insert pinjam. Nah, langsung saja ini. Admin data pinjam. Create insert. Ya, di insert tanggal kembali ini saya hapus. Dia yang ada tanggal pinjam dengan tanggal kembali saja. Nah, di insert update create insert pinjam. Insert peminjaman tanggal kembali ini tanggal kembali tidak ada. Tanggal kembali variabel berapa tadi ya? Ya, variabel 2. Untuk variabel 2 ini hapus. Oke, seperti ini. Jadi di edit dia hanya tanggal pinjam dengan pengunjung. Kemudian ditambah data ini dia hanya bisa tambah tanggal pinjam dengan pengunjungnya saja. Oke, seperti ini ya. Oke, di sini supaya jangan salah-salah pinjam buku. Seandainya saya pinjam, di sini saya mau menampilkan memang dengan stok bukunya yang ada, supaya peminjam tidak melakukan pinjaman lebih dari stok yang ada ya. Kita buatkan memang stoknya di situ. Untuk itu saya
Kembali ini juga ya, kita ke transaksi. Nah, di transaksi kita di bagian mana ya? Oke, di bagian ini kita tambah stok dua, kemudian kita buka tag PHP, datanya PHP dan echo di sini, kemudian echo sabar ini ya, saya langsung copy ini saja sampai sini. Nah, echo di sini kita jumlah ya, kita tampilkan jumlahnya. Echo jumlah di sini kan jumlah buku, kita menampilkan memang dengan jumlah bukunya, kurungnya di sini, kurung ke ini ya, seperti ini. Saya refresh, saya coba pinjam. Nah, di sini sudah menampilkan dengan stok-stok yang ada memang ya. Nah, ini saya pakai, jangan pakai kurung ya, tapi ini saja supaya dia lebih bagus. Refresh. Nah, di sini kan ada memang stok-stok bukunya, atau pakai kurung ini saja juga bisa boleh, kurung siku saja. Refresh. Nah, di sini kan langsung ada algoritma dan struktur data, stoknya 1, bahasa Inggris. Nah, stoknya ada 20. Kita cek di buku, jumlah algoritma dan struktur data ada 9, bahasa Inggris ada 20. Oke, untuk ini kita harus testing ulang-ulang ini ya. Seandainya ini kan saya pinjam, ini stoknya ada 9 struktur data, saya pinjam 9, saya tambahkan, kemudian saya pinjam lagi 2, saya tambahkan. Nah, ini kalau jadi sebenarnya dia tolak ini karena sudah lebih dari stok ya. Nah, ya ini sudah betul dia tolak. Seandainya saya hapus yang 9 ini, stoknya kan ada 9, saya pinjam lagi. Ini kan pinjam 2, saya pinjam tambah 5. Nah, dia masih muncul seperti ini. Sebenarnya dia tinggal tambah di jumlah ini saja, dia tidak usah muncul ini, tapi dia tambah di jumlah yang di sini ya. Jumlah yang di sini, seandainya ini lagi saya pinjam bahasa Inggris, saya pinjam 22, saya pinjam lebih dari stok ini, simpan, ini dia tolak. Nah, kalau saya hapus yang bahasa Inggris ini, memang ini dia sudah jadi, tapi sebenarnya jangan muncul lagi, dia tinggal muncul 2 tambah 5 berarti 7, muncul 1 saja, jangan muncul 2. Bagian insert data detail ya, di sini saya pakai script yang ini, Ctrl A,
Ctrl C. Oke, kemudian saya paste di bagian sini ya. Paste. Ini konektor sama PHP-nya. Hapus. Tag PHP yang ini. Hapus saja ini. Nah, ini kan jumlah. Berarti dia harus di sini. Hapus itu. Kemudian di sini select bintang from detail. Select bintang from detail war ID pinjam. Where ID pinjam like variabel ID pinjam ini ya, like ini C like variabel ID pinjam itu variabel 1 and ID buku like ID buku ini like variabel 2 Ctrl C paste like variabel 2. Oke, kemudian data MySQL. Data if MySQL. Baik, ini berarti spesial tidak keliru. Data dia D data ini echo ini berarti ini variabel zoom yang dari transaksi itu ya, sama dengan variabel jumlah yang di sini kita ambil ya di transaksi ya, yang ini zoom sama dengan jumlah kemudian tambah variabel jumlah yang ini, Ctrl C tambah variabel 3. Oke, jika sabar ini update detail. Sabar, di sini share komentar detail. Update detail. Update detail. Berarti dia ya, saya kasih besar dulu ini. Update detail. Sini ada update detail permanen, update detail. Nah, saya ambil yang cari data di dalam database, insert into pinjam. Berarti header MySQL query sambil ini sabar ini di sini MySQL query ini update
selektor, update, detail, set, di sini jumlah, set jumlah sama dengan ini bukan, sabar, saya pilih set jumlah sama dengan variabel jum ini, ya, sama dengan variabel jum, dan where id buku sama dengan variabel 2 yang ini di buku sama dengan variabel 2 dan id pinjam like variabel 1 id pinjam ini Ctrl C id pinjam like ya, like variabel 1 oke seperti ini. Kemudian dia lokasinya dia akan kembali header location header location transaksi.php idt sama dengan variabel 1. Sama dengan variabel 1 jika tidak ditemukan ini untuk ini sabar, data tidak ditemukan, ini tidak usah, dia di sini, kedua di situ, di sini oke seperti ini ya. Saya coba dulu. Ini harus testing ulang-ulang. Struktur data stoknya ada 9. Saya pinjam lagi 2. Tambah, nah dia sudah masuk di jumlah ini saja. Oke, saya pinjam 9. Nah, dia jadi 13. Kan simpan ini tidak terjadi. Dia tolak. Kalau saya pinjam pertamanya 2, simpan, saya pinjam lagi 2, dan buku masih sama, berarti dia akan jadi 4 di sini saja. Ya, seperti ini simpan jadi. Ya, berarti di buku sudah tinggal 5. Jika saya kasih kembalikan bukunya, maka stoknya akan kembali menjadi 9. Oke, ini 9 saya pinjam 4, ini saya pinjam 10. Kita ulang. Ini tinggal kembali ya, sudah pinjam di sini. Ini saya pinjam 4, jadi stoknya nanti 35. Kemudian bahasa Inggris ini stoknya kan 20, saya pinjam 10, saya tambahkan, simpan, kita cek, ini jadi 5, ini jadi 10. Nah, ketika saya
kasih kembali struktur laporan. Ini struktur data betul pinjam 4, bahasa Inggris betul pinjam 10. Oke, saya kasih kembali apakah dia kembali menjadi 9 dan 20, 9, 20. Oke. Ini sudah jadi ya, jika saya pinjam yang lebih. Misalnya ini stoknya 9. Saya pinjam sudah 9. Kemudian saya pinjam lagi tambah 1 saja, dia akan jadi 10 di sini. Ya, dia sudah jadi 10, simpan, ini tolak, tidak bisa ya. Oke, untuk di video ini sampai sini. Sekian dan terima kasih.